Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini kita Bapak akan menyiapkan atau akan memberikan materi baru tentang kondisi ideal keharmonisan umat beragama. Baiklah ya, mahasiswa yang Bapak cintai, kita dengarkan lagi materi baru ini tentang kondisi ideal keharmonisan umat beragama. Kalau kita lihat kehidupan umat beragama yang harmonis baik di dunia maupun di Indonesia merupakan suatu keniscayaan, yaitu suatu keharusan. Kenapa? Karena hal ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi historis, geografis maupun kemajemukan agama dan masyarakat di dunia maupun di Indonesia khususnya. Nah, khususnya di Indonesia ya, kondisi faktual dari masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah payung Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, ajaran setiap agama dalam konteks hubungan sosial umat beragama sangat mengakomodasi kehidupan yang majemuk dan mengajarkan sikap toleran serta melakukan kerjasama. Doktrin-doktrin agama sangat ideal tentang hal itu. Ia menghendaki para pemeluknya untuk mengamalkan doktrin-doktrin tersebut dalam bentuk yang paling baik. Namun dalam kenyataannya seringkali pengamalan ajaran tersebut jauh dari bentuk ideal yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli agama kerap mengatakan bahwa persoalannya bukanlah pada ajaran agama, tetapi antara orang-orang dalam setiap agama. Jadi adalah orangnya, pelaku agamanya, bukan ajaran agama yang sering menimbulkan ketidakharmonisan. Dimensi keharmonisan hidup beragama yang tercakup dalam universalitas nilai-nilai agama pada intinya mengajarkan kepedulian tentang kemanusiaan yang penuh kearifan dalam melihat setiap masalah yang dihadapi umat beragama. Oleh karenanya, sekalipun keyakinan umat berbeda-beda, tetapi mereka dapat dipertemukan dalam realitas ajaran setiap agama yang menganjurkan untuk memuliakan manusia. Ini yang sering disebut oleh pakar keagamaan seperti Nurholis Majid sebagai kalimatun sawa. Ajaran seperti ini terdapat dalam setiap agama. Kalimatun sawa. Jadi kalimatun sawa itu satu ya, pada hakikatnya agama itu menuju pada yang satu ya, cuma beda dalam memahami dan menafsirkan yang satu itu ya. Dimensi universalitas nilai-nilai agama semestinya terwujud dalam pengamalan nyata umat beragama. Ajaran universal ini dapat dijadikan modal dan landasan bersama untuk membangun keharmonisan umat yang lebih ideal di masa depan. Di samping modal ajaran agama yang universal, berbagai norma yang sudah tumbuh dalam akar budaya bangsa Indonesia dan adanya berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan kerukunan umat beragama harus menjadi acuan untuk terwujudnya kehidupan umat beragama yang harmonis seperti yang kita harapkan. Untuk mencoba menggambarkan kondisi ideal keharmonisan kehidupan umat beragama di Indonesia khususnya ya, dan di dunia pada umumnya, ada baiknya kita lihat pola-pola artikulasi keberagamaan dalam praksis kehidupan beragama. Nah, kita bisa meminjam pengalaman Islam ya, yang dikutip oleh Ajumadi Azro. Nah, Ajumadi Azro membagi artikulasi keberagaman ke dalam 3 tipologi, yakni substansialisme, legalisme atau formalisme, dan spiritualisme. Nah, ketiga ini memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Tipologi itu hampir dapat dijumpai dalam setiap agama yang berkembang di Indonesia khususnya dan pada umumnya di dunia. Tipologi pertama adalah substansialisme, yang memahami agama yang lebih mementingkan substansi atau isi ketimbang label atau simbol-simbol eksplisit keagamaan. Substansialisme ini sangat menekankan pada penghayatan keagamaan yang inklusif,
toleran dan menghormati keragaman, pluralitas. Kedua, paham legalisme atau formalisme yang lebih menekankan pada sifat eksklusif yang dapat berujung pada sikap fundamentalistik. Ketiga, spiritualisme yang lebih menekankan pada pengembangan sikap batiniah yang dapat dicapai melalui keikutsertaan di dalam kelompok-kelompok eksklusif spiritual mistik, tasawuf dan tarekat, atau bahkan melalui kelompok-kelompok yang disebut sebagai kultus atau kult. Artikulasi keberagamaan yang substansial merupakan kondisi ideal sebagai dasar bersama common ground umat beragama di tengah kemajemukan. Dari uraian di atas, kiranya kita dapat menarik kesimpulan bahwa paradigma keagamaan yang paling akomodatif untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah pencarian terhadap kehidupan umat beragama yang diinginkan di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya adalah tipologi yang substansialisme dan pluralisme yang menekankan penghayatan agama yang dalam sesuai ajaran agama yang dianutnya dengan mengedepankan pencarian dasar bersama untuk saling menghormati antar pemeluk agama dalam keragaman beragama. Artikulasi keberagamaan seperti itu akan terwujud dalam kehidupan umat beragama yang saling mengakui, saling menghormati, dan bahkan saling bekerja sama antara penganut-penganut agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, kita langsung ke arah sikap saling mengakui dan menyadari pluralitas. Memahami agama orang lain sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Ali tahun 1988 merupakan hal yang paling mendasar yang harus ada dalam kehidupan beragama di Indonesia yang ideal. Untuk memahami agama secara integral diperlukan kelengkapan yang cukup yang meliputi modal intelektual dan modal emosional serta kemauan. Dalam memahami agama orang lain harus ada feeling, perhatian, metaksis atau partisipasi. Cara yang paling baik untuk memahami agama orang lain adalah dengan pengalaman bergaul, karena perilaku keagamaan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang yang memeluk suatu agama. Gambaran ideal tentang kondisi umat beragama yang saling mengakui dan memahami eksistensi keberagamaan merupakan sikap yang diperlukan masyarakat agama yang majemuk. Pengakuan dalam konteks ini perlu diberikan pengertian yang proporsional, yang adil, dan tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada pada agama-agama. Pengakuan di sini juga berarti menyadari akan adanya dimensi-dimensi doktrinal yang berbeda-beda dari masing-masing agama. Misalnya, dimensi iman sebagai dimensi yang tidak terkompromikan. Iman yang kemudian diikuti dengan serangkaian pengabdian pada Tuhan dengan penuh kepatuhan melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan ibadah atau kebaktian yang caranya ditentukan oleh masing-masing agama. Menyadari pluralitas idealnya dipahami tidak hanya sebatas pada suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang majemuk, baik dilihat dari sisi adat, suku maupun agama. Pluralitas harus disadari sebagai suatu keharusan bagi kesempurnaan alam yang kesemuanya merupakan kehendak Tuhan yang tidak dapat dinafikan oleh siapapun. Dengan kesadaran akan makna pluralitas seperti ini, maka pemahaman keagamaan tidak hanya berorientasi pada pemahaman internal agama yang memang sudah menjadi baku dan berlaku dogmatis, tetapi mengarahkan umat beragama keluar dari kepentingan agamanya sendiri, serta menciptakan sikap saling mengakui antar pemeluk agama. Saling mengakui perbedaan di antara pemeluk agama dan melihat persamaan merupakan gambaran ideal.
masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Perbedaan doktrinal teologis tidak harus menghilangkan adanya persamaan pesan ajaran agama untuk saling mengakui eksistensi agama lain dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk. Nah, sekarang kalau sudah hidup berdampingan maka perlu adanya sikap saling menghormati atau toleransi. Toleransi merupakan istilah yang lazim dipahami dalam menggambarkan ideal hubungan sosial keagamaan yang menghormati adanya perbedaan agama. Toleransi beragama merupakan kelanjutan dari sikap pengakuan para penganut agama terhadap agama yang ada di luar keyakinannya. Tegasnya, toleransi merupakan bentuk praksis dari sikap pengakuan proporsional umat beragama yang berbeda. Kondisi toleransi beragama yang ideal ialah telah ditunjukkan dalam sejarah umat beragama di Indonesia dan dunia khususnya. Misalnya, di Indonesia antara umat Hindu dan Buddha telah terjalin hubungan yang relatif toleran. Begitu juga antara keduanya dengan Islam. Sikap toleransi antara umat beragama sudah mulai dilakukan masyarakat beragama dalam bentuk dialog-dialog yang menghasilkan beberapa kesepakatan penting dalam kaitannya dengan hubungan antar umat beragama. Dialog intensif yang terus terjalin antar umat beragama yang memperlakukan semua agama sejajar dalam mengekspresikan keberagamannya mendorong keharmonisan yang relatif sejati ginin. Demikian juga kerjasama lembaga-lembaga agama dan ormas keagamaan dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan merupakan kondisi kehidupan umat beragama yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana setelah kita bisa mengadakan toleransi, yaitu kita harus punya sikap saling bekerja sama atau resiprokal. Saling bekerja sama antar penganut dan kelompok agama merupakan puncak dari sikap saling mengakui dan saling menghormati antar pemeluk agama. Sikap saling mengakui dan menghargai harus diwujudkan dalam kerjasama saling menguntungkan antara umat beragama. Keharmonisan kehidupan umat beragama yang sejati akan terlihat dari adanya kesamaan keprihatinan atau concern dan kepentingan yang diwujudkan dalam tujuan dan aktivitas kolektif yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kelompok-kelompok umat beragama melakukan kompromi-kompromi dan negosiasi melalui mekanisme yang egaliter dan demokratis, mengesampingkan subjektivitas dan mengedepankan prinsip-prinsip rasionalitas untuk mencapai tujuan bersama yang lebih luas. Kerjasama sebagai aktualisasi dari keharmonisan umat beragama tentu sangat bergantung pada political will dari umat beragama yang tidak saja mengandalkan pada sisi potensial agama yang dapat berfungsi sebagai faktor perekat dan peranan pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya kesadaran kerjasama umat. Dengan tumbuhnya kerjasama konstruktif, kelompok-kelompok umat beragama tidak terlalu larut dalam tema-tema doktrinal teologis, melainkan lebih memfokuskan diri pada tema-tema kehidupan keseharian, masyarakat dan sosial kemanusiaan. Aktivitas lintas agama dalam merespon berbagai masalah sosial ekonomi masyarakat akan menjadi bagian yang lahir dari kesadaran bersama yang spontan dari umat beragama sebagai kewajiban sosial dari misi agama, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nah, sekarang bagaimana kontribusi keharmonisan ini? Jadi kita keharmonisan itu ternyata keharmonisan atau masyarakat beragama kalau harmonis itu memiliki kontribusi. Jadi
kontribusi keharmonisan umat beragama dalam membangun persatuan kesatuan bangsa khususnya di Indonesia maupun dunia pada umumnya. Nah, pertama, hubungan keharmonisan umat beragama, integrasi sosial, dan persatuan serta kesatuan bangsa. Kondisi keharmonisan kehidupan umat beragama ideal yang terwujud dalam sikap saling mengakui, saling menghormati, dan saling kerjasama antar umat beragama sangat besar peranannya dalam membangun integrasi sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ideal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan rasa aman dan damai di tengah masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, menguatkan rasa kebangsaan, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta meningkatnya suasana yang kondusif untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pertama, peningkatan rasa aman dan damai. Keharmonisan hidup umat beragama merupakan dambaan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia karena keharmonisan umat beragama merupakan landasan utama bagi terwujudnya kerukunan nasional karena masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya dan bangsa dunia umumnya merupakan masyarakat yang religius, yang mengeratkan, yang mengikatkan diri pada suatu agama. Semua agama pada dasarnya menyuruhkan perdamaian, persatuan, dan persaudaraan serta keselamatan. Namun pada tataran pengamalan, umat beragama kadangkala menyalahgunakan ajaran serta simbol-simbol keagamaan sehingga konflik bernuansa agama tidak dapat dihindari. Ketika konflik yang melibatkan agama terjadi, maka akibat yang ditimbulkannya sangat mengerikan seperti yang kita saksikan pada konflik di beberapa tempat di Indonesia akhir-akhir ini dan dunia pada umumnya. Dalam berbagai kejadian tersebut, kekerasan yang luar biasa dan tanpa rasa kemanusiaan terjadi berulang kali. Rumah tinggal, fasilitas-fasilitas sosial, dan tempat ibadah dirusak setelah dibakar massa. Manusia dianiaya dan bahkan dibunuh sehingga rasa aman dan damai merupakan barang yang sangat langka dan mahal bagi sebagian masyarakat. Ketika rasa aman dan damai tidak lagi dimiliki masyarakat, maka sendi-sendi persatuan akan mudah goyah dan pada akhirnya akan mengancam integritas bangsa. Mengacu pada kondisi dan kejadian seperti itu, terlihat bahwa keharmonisan umat beragama sangat penting dan besar kontribusinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik sosial bernuansa agama selain sangat menakutkan, mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat, juga ikut melumpuhkan kondisi perekonomian masyarakat. Keharmonisan umat beragama akan menjamin rasa aman dan damai bagi seluruh bangsa, serta akan memperkokoh persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Nah, sekarang pentingnya keharmonisan itu untuk apa? Untuk yang kedua, untuk penguatan ketahanan sosial masyarakat. Kondisi masyarakat yang majemuk seperti Indonesia atau negara lainnya di dunia seperti India, tuh juga ada yang majemuk ya, atau Filipina, nah, dan lain-lainnya selalu memiliki potensi konflik, baik konflik yang berskala besar maupun konflik yang berskala kecil, terbuka maupun tertutup. Masyarakat dalam umat beragama tidak akan bisa hidup terus-menerus dalam suasana konflik atau ketidakrukunan. Masyarakat yang syarat konflik pada hakikatnya adalah masyarakat yang rentan terhadap berbagai pengaruh dan tidak memiliki ketahanan untuk menghindari ancaman dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kondisi kehidupan umat beragama yang harmonis akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya ketahanan sosial masyarakat, karena akan dapat menghindari munculnya ketegangan dan konflik sosial keagamaan, bahkan
Bahkan umat beragama secara bersama dapat proaktif membangun solidaritas apabila terjadi ancaman dan gangguan yang datang dari luar, atau people must combine spirituality and education into creation of the whole life. Dalam kondisi kehidupan umat beragama yang harmonis, ketahanan sosial masyarakat akan diperkuat melalui peran dan komunikasi para tokoh agama yang menjadi medium bagi penyelesaian berbagai isu yang muncul dan menjadi pemersatu bagi terwujudnya komunitas yang solid. Umat beragama memiliki daya tahan yang sangat kuat manakala bangunan keharmonisan antar umat beragama telah dibangun di atas landasan kepentingan dan cita-cita bersama dengan menghargai perbedaan keragaman, dengan memahami perbedaan keberagamaan. Lalu yang ketiga, pentingnya keharmonisan itu untuk apa? Untuk penguatan wawasan kebangsaan, baik untuk Indonesia maupun untuk dunia, ya. Keharmonisan kehidupan umat beragama dan wawasan kebangsaan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Meningkatnya kerukunan umat beragama tentu memberi kontribusi besar terhadap menguatnya wawasan kebangsaan. Sebaliknya, menguatnya wawasan kebangsaan sangat berpengaruh terhadap kondisi kerukunan umat beragama. Kuatnya kondisi keharmonisan umat beragama terhadap kebangsaan dan persatuan setidaknya dapat disaksikan pada saat masyarakat dan bangsa Indonesia dari berbagai unsur dan golongan agama berjuang bersama-sama, bahu-membahu membebaskan Indonesia dari penjajahan kolonial. Kondisi yang sama kita saksikan kembali pada saat sebagian anak bangsa menghadapi musibah di beberapa daerah pada waktu yang lalu. Kita menyaksikan mereka mengulurkan bantuan tanpa memandang agama dan etnis. Mereka terpanggil karena merasanya sesama saudara anak manusia dan sebagai anak bangsa. Kontribusi keharmonisan umat beragama dalam memperkuat kebangsaan ke depan akan sangat penting dalam memasuki kehidupan global yang semakin kompleks dan dapat mengancam kerukunan dan persatuan nasional kita. Lalu pentingnya keharmonisan yang lainnya yang keempat adalah peningkatan harkat dan martabat bangsa. Keharmonisan hidup umat beragama merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Berbagai peristiwa kerusuhan dan konflik yang terjadi di beberapa waktu yang lalu mengindikasikan bahwa nilai-nilai moral dan etika kemanusiaan pada sebagian masyarakat kita telah mengalami kemerosotan dan ajaran agama nampak kurang mampu menyinari kehidupan umat. Masyarakat kita seakan kehilangan pegangan dan norma kehidupan bangsa yang beradab. Sebagian masyarakat cenderung mengedepankan budaya kekerasan dan mengembangkan nafsu menghancurkan lawan serta menyelesaikan berbagai masalah. Konflik kekerasan yang melibatkan umat beragama di berbagai tempat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Akibat dari konflik kekerasan tersebut, masyarakat dan bangsa Indonesia menuai penilaian yang tidak menyenangkan sebagai bangsa yang kurang beradab atau uncivil ones. Lebih jauh lagi, terjadi krisis kepercayaan masyarakat internasional terhadap bangsa dan negara Indonesia. Sangat jelas bahwa keharmonisan umat beragama sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan harkat dan martabat bangsa. Demikian pula sebaliknya, peningkatan kondisi keharmonisan umat beragama yang sungguh-sungguh diharapkan memberi kontribusi dan berperan dalam pemulihan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ketahanan kelima yaitu peningkatan suasana kondusif untuk kebangunan. Pentingnya keharmonisan itu
yang kelima adalah untuk peningkatan suasana kondusif untuk pembangunan. Berbagai krisis kepercayaan pasca kerusuhan dan konflik kekerasan di masa lalu, baik krisis kepercayaan di dalam internal bangsa maupun kalangan dunia luar terhadap bangsa Indonesia khususnya, mungkin bangsa dunia ya seperti Israel dan Palestina, menunjukkan bahwa keharmonisan umat beragama sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya iklim dan suasana yang kondusif di tanah air ini bagi pelaksanaan pembangunan. Keharmonisan hubungan umat beragama yang lebih sejati ke depan menjadi prasyarat bagi terwujudnya suasana yang kondusif untuk melakukan pembenahan dan pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Keharmonisan kehidupan umat beragama merupakan landasan bagi terwujudnya kondisi sosial yang kondusif dan dinamis untuk secara bersama-sama mencapai cita-cita nasional, membangun masa depan bangsa yang lebih baik, sejahtera, dan bermartabat. Nah, sekarang setelah keharmonisan itu gimana? Kalau kita melihat bahwa suatu negara atau suatu bangsa itu ada keharmonisan kehidupan beragama terjalin. Nah, berarti sekarang indikatornya gimana? Indikator keharmonisan kehidupan umat beragama. Kehidupan umat beragama yang harmonis yang diwujudkan dalam kondisi yang saling mengakui, menghormati, dan kerjasama antar umat beragama dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, berkembangnya pemahaman agama yang moderat. Kondisi kehidupan umat beragama yang harmonis akan terlihat dari pemahaman pemeluk agama sebagai substansialis, pluralistik, dan inklusif. Pemahaman agama yang moderat ini sangat mendukung lahirnya toleransi dan kerjasama tanpa mengusik sedikit pun keyakinan masing-masing kelompok agama. Justru atas kepentingan itulah maka setiap individu dan kelompok agama memiliki hak yang sama untuk hidup dan mengamalkan nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya. Kedua indikator keharmonisan suatu kehidupan umat beragama yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama. Kehidupan umat beragama yang harmonis dapat mendorong peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama karena semua pemeluk agama mempunyai keleluasaan untuk menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya tanpa mengalami banyak gangguan. Sarana keagamaan dan organisasi sosial keagamaan akan tumbuh dengan tetap menghargai kesempatan yang sama bagi pemeluk agama lain. Dengan menguatnya keharmonisan umat beragama juga akan terjadi peningkatan pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran agama, sehingga tidak tumbuh pemahaman dan pengamalan yang parsial yang dapat menyebabkan tumbuhnya paham-paham agama yang radikal dan pemahaman agama yang tidak hanya sebatas simbol, namun diimplementasikan dalam bentuk amalan-amalan ritual keagamaan yang memiliki dampak pada kehidupan individu dan sosial. 3 indikatornya. Indikator suatu kehidupan beragama sudah harmonis. Berkurangnya konflik bernuansa sosial keagamaan. Dengan kerukunan umat beragama yang baik akan berdampak pada berkurangnya konflik bernuansa sosial keagamaan, baik internal maupun antar umat beragama. Perbedaan-perbedaan antara mazhab dan aliran dalam suatu agama berhasil ditipiskan dan sikap-sikap eksklusif semakin dapat dicairkan. Begitu juga akan makin kondusifnya suasana hubungan antar umat beragama di berbagai daerah yang pernah dilanda konflik maupun yang berpotensi melahirkan konflik. Indikator selanjutnya adalah berkembangnya kerjasama umat beragama dalam kehidupan sosial.
Implementasi kehidupan umat beragama yang harmonis dapat diukur dari terbangunnya jalinan kerjasama sosial di antara kelompok-kelompok agama. Perwujudan kerjasama antar umat beragama yang umat beragama tersebut dapat dilihat dari adanya program dan kegiatan sosial bersama untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi semua pihak. Indikator yang kelima bahwa suatu kehidupan beragama dikatakan harmonis adalah adanya perlakuan yang adil dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan umat beragama yang harmonis harus terindikasikan dengan berkurangnya kecemburuan sosial antar umat beragama atas perlakuan yang tidak adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat berhubungan erat dengan terwujudnya keharmonisan umat beragama. Nah, sekarang setelah indikator bahwa suatu kehidupan beragama sudah harmonis, sekarang beralih kepada kebijakan dan strategi pengembangan keharmonisan umat beragama. Sebagaimana telah diuraikan pada hal sebelumnya bahwa pembangunan keharmonisan kehidupan umat beragama merupakan usaha yang harus dilakukan secara sistematis dan bersifat multidimensional. Keharmonisan umat beragama bukan merupakan kondisi yang bersifat statis atau stagnan, tetapi bersifat dinamis tergantung kepada berbagai faktor dalam interaksinya dengan lingkungan strategis, baik yang bersifat global, regional, maupun nasional. Faktor-faktor dimaksud meliputi faktor endogen yang merupakan kekuatan internal dan pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan sosial. Faktor eksogen yang merupakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat eksternal, dan faktor relasional yang merupakan kekuatan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda untuk bersama-sama menjaga keharmonisan sosial. Di samping itu, keharmonisan umat beragama harus dibangun atas dasar kebangsaan Indonesia sebagai aktualisasi dari falsafah negara Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila persatuan Indonesia. Hal ini penting karena tujuan akhir dari pembangunan keharmonisan umat beragama merupakan kondisi prasyarat bagi tercapainya tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Keharmonisan umat beragama di sisi lain merupakan kepercayaan yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, dan wawasan multikultural haruslah dijadikan sikap bersama dalam membangun sikap kebangsaan di atas. Karena apa? Karena bangsa Indonesia itu memiliki kemajemukan dalam beragama. Memadukan wawasan kebangsaan dan wawasan multikultural adalah pilihan. Memadukan wawasan kebangsaan dan wawasan multikultural adalah pilihan yang tepat untuk membangun harmonisasi sosial bagi umat beragama dengan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang bagaimana untuk merealisasikan hal itu, yaitu dengan menggunakan pendekatan berlapis atau multi-layers. Dengan memperhatikan sejarah dan kondisi aktual keharmonisan kehidupan umat beragama yang masih menyimpan berbagai kerawanan sosial bernuansa agama,
serta penyebab atau sumber terjadinya disharmoni dan konflik sosial keagamaan, konsepsi yang disusun untuk meningkatkan keharmonisan kehidupan beragama harus didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Paradigma nasional, terutama yang terkait dengan peran negara dalam kehidupan umat beragama dan wawasan kebangsaan, harus mewarnai kebijakan, strategi dan seluruh upaya pembangunan kehidupan beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat stabilitas nasional. 2. Bersifat integratif. Apa arti bersifat integratif? Bersifat integratif itu artinya konsepsi yang dikembangkan harus merupakan kebijakan yang terpadu antar sektor yang terkait, terutama sektor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. 3. Bersifat komprehensif, yakni konsepsi yang dikembangkan harus merupakan kebijakan yang menyeluruh yang dapat mengatasi berbagai penyebab timbulnya disharmoni dan konflik umat beragama. 4. Konsepsi yang dikembangkan harus berbasis umat beragama dengan peran pemerintah daerah dan lembaga sosial keagamaan sebagai fasilitator. 5. Konsepsi yang dikembangkan harus dapat dilaksanakan, implementable, oleh pihak-pihak terkait dalam bentuk program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Dalam merumuskan konsepsi peningkatan keharmonisan kehidupan umat beragama, kajian terhadap berbagai pendekatan yang sudah dikembangkan dijadikan masukan bagi terbangunnya suatu konsepsi yang utuh. Konsepsi dimaksud adalah konsepsi yang berlapis atau multi-layers yang mencakup 1. Lapis pertama adalah pembangunan sosial kapital sebagai fondasi untuk mengatasi faktor endogen dan faktor relasional sebagai penyebab terjadinya disharmoni. Pembangunan sosial kapital sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya berlandaskan pada pengembangan dan penerapan catur norma. Yang pertama, harus ada norma yang berupa kesepakatan sosial yang dibangun oleh masyarakat sebagai kebutuhan untuk hidup rukun dan damai. 2. Adanya norma dan tata nilai budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang bersifat turun-temurun antar generasi. 3. Norma ajaran agama sebagai sumber nilai yang dijadikan pegangan oleh setiap umat beragama yang berkait dengan ajaran kebajikan bagi harmonisasi kehidupan manusia dan nilai-nilai agama yang universal. Dan yang keempat, norma hukum positif yang tertulis yang dijadikan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah hukum Republik Indonesia. Kedua, yaitu lapis kedua adalah pengembangan kebangsaan berwawasan multikultural untuk mengatasi faktor relasional penyebab terjadinya disharmoni dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Pengembangan rasa nasionalisme yang berlandaskan pada konsep multikultural menjadi landasan bagi semua umat beragama untuk membangun bangsa Indonesia, mencapai tujuan nasionalnya. Untuk mencapai pembangunan bangsa Indonesia, mencapai tujuan nasionalnya di atas keragaman dan kemajemukan agama yang dipeluknya. Konsep multikultural meniscayakan setiap umat beragama untuk mengakui, to accept, eksistensi agama lain yang berbeda dengan agama yang dipeluknya, menghargai atau to respect keyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinannya,
serta saling berbagi to save dalam menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan dan membangun solidaritas sosial dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lapis ketiga adalah pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkeadilan untuk mengatasi faktor eksogen sebagai penyebab terjadinya disharmoni umat beragama. Keadilan sosial, ekonomi, dan politik merupakan cita-cita nasional yang harus diwujudkan oleh pemerintah bersama semua kelompok umat beragama sehingga umat beragama memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan politik yang menjauhkan mereka dari kondisi yang rentan terhadap munculnya disharmoni sosial yang berbasis kelompok agama. Kesenjangan antar kelompok agama dalam bentuk sosial, ekonomi, dan politik merupakan pintu masuk tumbuhnya kecemburuan sosial yang dapat mengganggu integrasi sosial dan persatuan serta kesatuan bangsa. Oleh karena itu, bangunan konsepsi yang dirumuskan harus bersifat inklusif, yakni mengintegrasikan 3 pendekatan pembangunan harmonisasi kehidupan umat beragama, yaitu yang pertama, pendekatan sosiologis yang terkait dengan pengelolaan konflik dan pengelolaan keserasian sosial. Kedua, pendekatan teologis yang terkait dengan penguatan norma religius dan transendental. Dan ketiga, pendekatan sosial kapital. Pendekatan sosiologis dan pendekatan teologis secara konsepsional sudah terintegrasi dalam catur norma pendekatan sosial kapital atau modal sosial. Di samping memadukan ketiga pendekatan tersebut, pendekatan keadilan sosial, ekonomi, dan politik, serta pendekatan kebangsaan berwawasan multikultural juga harus menjadi bagian dari bangunan konsepsi yang dirumuskan. Bangunan konsepsi peningkatan keharmonisan kehidupan umat beragama sebagaimana yang dirumuskan di atas dapat dipresentasikan dalam konsep-konsep harmonisasi kehidupan beragama. Sekarang ke kebijakan dan strategi. Mengacu pada bangunan konsepsi yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan kebijakan nasional khususnya di Indonesia sebagai berikut, yaitu meningkatnya harmonisasi kehidupan beragama melalui pengembangan sosial kapital, penguatan kebangsaan berwawasan multikultural, pembangunan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka stabilitas nasional. Mengacu pada kebijakan tersebut sebagai strategi dapat disusun sebagai penjabaran untuk implementasi kebijakan sejalan dengan konsepsi dan alur pikir serta pola pikir yang telah dirumuskan strategi yang dapat dikembangkan merupakan kegiatan pokok yang mendukung peningkatan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Yang pertama adalah strategi ke-1, mewujudkan modal sosial atau sosial kapital umat beragama melalui pengembangan pemasyarakatan dan pembudayaan catur norma, peraturan perundangan, norma agama, norma sosial, dan norma adat budaya untuk membangun keharmonisan umat beragama. Untuk melaksanakan strategi tersebut di atas disusun upaya antara lain: 1. Mengembangkan regulasi atau peraturan perundangan yang terkait dengan kehidupan umat beragama seperti aturan perkawinan beda agama, penyiaran agama, bantuan keagamaan, dan lain-lain sehingga diperoleh perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Kedua, mengembangkan nilai-nilai universal agama yang berkaitan dengan etika keharmonisan kehidupan beragama, penghargaan hak asasi manusia